Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan kita bersyukur kalau minggu ini kembali kita bisa kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, dalam rumah kita masing-masing. Itu semua adalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya percaya selama minggu yang telah kita lewati, saudara merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Minggu ini, mari kita bersama-sama boleh kembali menikmati sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini Tuhan kembali kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu limpah bagi kami. Engkau juga memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Biarlah isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan hadir dalam rumah tangga kami masing-masing, menjamah kalau ada jemaat-Mu yang sakit, kami boleh terima kesembuhan yang daripada-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang kelemahan, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Engkau menjadi jawaban bagi setiap persoalan masalah kami. Tuhan Yesus, kami percayakan semua peralatan yang dipakai biar semua boleh berfungsi dengan baik. Kami tolak dan kami patahkan segala intimidasi dari kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja Bapa. Limpah bagi kami sekalian, segala puji hormat bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Semua bersukacita hari ini, saya percaya. Amin. Kita penuh dengan sukacita. Mari sama-sama saat ini kita mau menyambut Tuhan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk kesenangan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya sukacita dari Tuhan itu ada di setiap kita, di setiap keluarga kita. Saat kita menyembah Tuhan, saya tahu Tuhan hadir di setiap keluarga. Tuhan hadir di setiap rumah, dimanapun jemaat Shalom berada. Dan saat ini kita sama-sama mau nyatakan bahwa kita sangat berbahagia memiliki Tuhan seperti Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Layaknya sebuah lagu yang satu ini, yang menyatakan bahwa aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kami bernyanyi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama. Kami bahagia Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku miliknya, ku ditebus, amin. Ciptaan baru, Roh Kudus. Kami bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku
teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Lambaikan tangan, bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Lebih sungguh saudara, aku bernyanyi bahagia. Amin. Suaramu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Kami berbahagia Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa, bersyukur selalu. Kita patut dan sangat-sangat layak untuk dapat berbahagia, mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, atas penyertaan Tuhan selama 34 tahun Gereja Rebot Shalom telah berdiri. Begitu banyak penyertaan Tuhan yang kita rasakan. Biarlah itu semakin lagi meneguhkan kita. Kita mau naikkan pujian ini ya Bapak. Kita pastikan kita memiliki iman yang teguh. Kita pasrahkan semua pada Allah, karena Tuhanlah penyelamat dan kota benteng kita. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, kau pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama katakan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru padamu, kami berseru, kami tinggalkan. Kaulah pertolonganku, Kaulah batu karangku. Katakan sekali lagi, Yesus, padamu kami berseru ya Bapa. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan Bapa, kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau
Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Hingga saat firman-Mu boleh diberitakan, ada kekuatan yang baru, kuasa Allah boleh dinyatakan Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan dan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa lain yang akan mengganggu konsentrasi kami bersehati memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami mau tolak itu di dalam nama Yesus. Ya, kami izinkan biarlah hanya kuat kuasa Roh-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu ini doa kami, dan kami siap sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh patut bersyukur kalau saat pagi hari ini, yaitu di minggu yang kedua di bulan Oktober, kita boleh kembali bersama-sama beribadah, dan saya percaya setiap kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan yang daripada Tuhan. Mari saat pagi hari ini di dalam bulan Oktober, yaitu firman Tuhan diberikan satu tema, yaitu mengambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, dari sini mari kita mau bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pagi ini saya mengambil satu tema, yaitu berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, tadi pemimpin pujian yaitu menyinggung bahwa bulan Oktober ini Jemaat Shalom genap usia 34 tahun. Satu perjalanan yang sangat sudah panjang dan banyak sekali persoalan, tantangan, tetapi sesuatu yang luar biasa, selalu anugerah Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya, tidak ada satu perkara yang Tuhan tidak tolong, tetapi setiap perkara yang boleh terjadi, mungkin merasakan sebesar apapun, sekelompok apapun yang kita hadapi, tetapi Tuhan kita, Dia adalah tetap Allah yang menjadi penyelamat, pelindung, penolong, sehingga kita boleh tetap ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kalau sampai saat ini kita masih tetap beribadah, sekalipun kita lakukan secara online, kita ibadah di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat kita beribadah bersama dengan keluarga, Allah hadir. Nah, tadi dikatakan yaitu bulan Oktober, yaitu Gereja Repo Shalom berulang tahun yang ke-34. Saudara yang diberkati Tuhan, usia 34 tahun adalah usia yang sudah matang, ya. Usia yang matang, usia yang produktif, ya. Usia 30 tahun adalah menjadi usia yang sudah bisa memimpin. Paling tidak kita bisa memimpin diri kita, yaitu di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, semuanya itu bisa terjadi. Saya percaya semuanya itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika apa? Ketika saudara dan saya hidup, berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Ya, itu yang menjadi satu kunci, berakar di dalam Dia. Saudara, kalau kita berbicara tentang akar, itu bukan semudah seperti apa yang kita katakan. Tetapi berakar itu berarti merupakan satu proses perjalanan rohani kita. Dan proses itu harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita, seumur hidup kita, di dalam perjalanan rohani kita. Seperti yaitu pohon,
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pohon apapun tidak bisa bertahan tanpa apa? Tanpa akar yang kuat. Baik termasuk pohon apapun, baik buah-buahan, pohon yang rindang, beringin dan sebagainya, saudara yang sering kita lihat yang ada di sekeliling kita. Nah, ketika yaitu saya percaya ketika tempaan angin ya melambai-lambai, mungkin ranting-rantingnya melambai-lambai ke kanan ke kiri, bahkan sampai ketika angin datang sampai mentiung ya sampai ke tanah, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi pohon itu akan tetap bisa bertahan karena apa? Karena ditopang oleh akar yang kuat. Mari, akar yang kuat itu yang menopang dalam kehidupan kita. Nah, di sini jelas bahwa akar adalah berfungsi untuk apa? Untuk menyerap makanan, yaitu dalam tanah. Di dalam satu tumbuhan pohon, akar itu adalah berfungsi menyerap, tadi dikatakan menyerap sari-sari makanan, yaitu di dalam tanah. Saudara, yang membuat apa? Membuat batang ya, membuat batang itu menjadi kuat dan kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan. Dan saya percaya semakin dalam akar itu menancap, maka semakin kokoh, yaitu semakin kokoh ke atas. Kita boleh melihat semakin kokoh ke atas. Nah, saudara yang diberkati di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa di dalam segala musim kehidupan kita, untuk kita bisa untuk kita bisa menempuh ya, untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti saudara dan saya harus tadi dikatakan berakar di dalam Dia, lebih lagi di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi dikatakan segala musim. Keadaan kita seringkali mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa kekeringan, masa-masa kelimpahan. Bahkan masa-masa kita diperhadapkan dengan satu persoalan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tetap berakar berarti tetap tinggal di dalam Dia, kita tahu akan ada satu kekuatan yang baru. Tadi dikatakan akan ada satu kekuatan yang baru. Satu ayat firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13. Di situ dikatakan ayat 5 dan yang ke-6. Mengapa kita harus berakar di dalam Dia lebih dalam lagi? Di situ dikatakan Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebagian jatuh yaitu di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Firman Tuhan katakan, saudara, kita tahu bahwa hidup kekristenan yang tidak berakar cirinya, firman Tuhan katakan adalah layu sebelum berkembang. Ya, yang tidak berakar itu akan layu sebelum berkembang. Karena apa? Karena tidak berakar, tadi dikatakan, karena apa? Layu berkembang karena tidak berakar. Tetapi kekristenan yang ditanam, yaitu yang bertanam dan berakar, akan selalu segar. Akan penuh dengan kebahagiaan. Tadi dikatakan, aku bahagia, aku bernyanyi karena bahagia. Saudara akan segar, hidupnya akan segar. Bukan berarti dikatakan segar, bukan berarti tidak ada satu masalah yang dihadapi. Sekalipun menghadapi masa-masa yang sulit sekalipun, tetapi di situ katakan akan segar. Karena apa? Karena berakar, yaitu di dalam Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa tidak berakar? Ayat 5 tadi dikatakan, Matius 3 ayat 5 tadi dikatakan, karena apa? Karena ada batu di bawahnya. Tadi katakan tanahnya tipis. Di bawah tanah itu ada batu, sehingga akar itu tidak bisa menembus, yaitu ke dasar daripada
tanah menjadi dasar daripada sumber yang menjadi sumber air, sumber makanan tidak dapat menyerap di dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saudara sekarang sedang ada di bagian mana? Ini yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita ada di bagian mana? Apakah saat ini hidup saudara sedang dipenuhi dengan rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir, rasa cemas dan sebagainya? Sehingga karena persoalan sehingga bisa menghimpit iman kita dan kita merasa hampa, merasa tidak berdaya, merasa tidak ada kekuatan, mengalami keletih lesuan, kelemah loyuan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sedang ada di dalam perkara ini, mari ingat, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan kita. Tuhan Yesus sanggup pulihkan keadaan kita. Ingat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Saya diingatkan firman Tuhan ini, yaitu di situ dikatakan, saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang 20, ingat ketika kita sedang ada di masa-masa yang mengalami kelemahan secara iman. Mungkin oleh karena keadaan, mungkin oleh karena tantangan, hidup itu boleh terjadi bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Sampai seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, di situ dikatakan, Matius pasal 12 ayat 8, di situ dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ingat saudara yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita ingat, ya, di situ dikatakan karena hidup kita, ingat, tadi dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Kita punya Yesus, Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Mungkin hati yang terluka, mungkin keadaan yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kesukaran. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau untuk kita mengalami itu. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Yaitu kuncinya, kita mau tetap ada di dalam Dia. Jangan kita melenceng jalan kita, jangan kita keluar dari jalur kita, tetapi di situ katakan tetap ada di dalam Dia. Karena apa? Kita ingat hidup kita adalah berharga di mata Tuhan. Sehingga Yesus mau mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa, supaya kita apa? Supaya kita hidup di dalam kebahagiaan. Kita mengalami anugerah Allah di dalam kehidupan kita, yaitu dari hari demi hari yang kita alami. Anugerah itu harus kita alami. Kebahagiaan, sukacita itu harus kita alami. Yaitu sepanjang kehidupan kita. Dan kita tahu itu kita terima. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan timbul sendiri, tetapi semuanya itu kita dapat. Yaitu dari Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Saat kita tetap hidup di dalam Dia. Tadi dikatakan untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Maka kita akan mengalami satu kekuatan yang baru. Nah saudara, di dalam Tuhan tadi dikatakan di dalam Dia. Ya, Dia adalah Allah. Oleh sebab itu jangan kita jauh dari Tuhan, tetapi kita mendekat kepada Dia. Maka perlindungannya, pertolongannya itu akan nyata kita rasakan, kita alami di dalam kehidupan kita, di dalam segala musim keadaan kita. Nah saudara yang diberkati Tuhan, tadi dikatakan akar itu akar adalah bagian tanam yang bagian tanaman yang tertanam di dalam tanah dan tidak selalu kelihatan. Tetapi mempunyai satu fungsi yang sangat vital. Saudara, akar tadi dikatakan, akar harus tetap tertanam di dalam tanah tanpa berpindah-pindah. Kalau kita berpindah-pindah, tanaman kalau kita cabut, kita pindahkan ke tempat yang lain, cabut lagi ke tempat yang lain. Saudara, tidak akan bisa bertumbuh, bisa-bisa akan layu, mati dan akan dibakar.
Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita ini yang Tuhan mau, bagaimana keadaan kita saat ini? Bagaimana hidup kekristenan kita yang saat ini? Apakah kita sedang berakar atau tidak berakar di dalam Tuhan? Mari saudara, mari hidup kekristenan yang tidak berakar. Ingat, tidak mungkin akan berbuah. Tidak akan mungkin berbuah. Kolose pasal yang kembali kepada Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 di situ dikatakan. Di situ dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang teguh yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, fungsi akar yang pertama kita boleh melihat, akar adalah menyerap, yaitu sari-sari makanan. Nah, untuk dapat menyerap makanan dan akar itu bisa menghidupi pohon, saudara, maka akar itu akan terus tertanam lebih dalam. Sampai kapan? Sampai menemukan sumber, yaitu air itu untuk mendapat menghidupi. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini yang lebih dalam tadi dikatakan, sumber ini saya percaya itu adalah satu perjuangan, perlu komitmen. Nah, di dalam kerohanian kita, untuk rohani kita bertumbuh, saudara, kita terus mencari makan. Kita mau berakar lebih dalam, yaitu kesukaannya apa? Orang yang berakar bertumbuh di dalam Tuhan, yang menjadi kesukaannya adalah firman Allah, siang dan malam. Mari, firman Tuhan bukan sekedar kita baca, oh ya saya baca firman Tuhan, nanti kalau ada waktu. Tidak, saudara, tetapi komitmen yang kuat itu artinya kita menyediakan waktu setiap harinya untuk membacakan firman, untuk membaca dan merenungkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tahu di dalam Mazmur 119 ayat 105 saya ingat bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang akan menuntun, yang akan menerangi setiap langkah kita, yang akan membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan adalah firman Allah. Karena apa? Firman Allah adalah isi hati Tuhan. Firman Allah adalah ada rencana Allah, ada kehendak Allah yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari, orang yang mau berakar di dalam Tuhan, dia akan terus tertanam, artinya terus membaca firman Allah. Firman Allah itu menjadi kesukaan, kita mau mencintai firman Allah. Dan saya percaya ketika kita membaca, merenungkan, Roh Kudus akan bekerja. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dan fungsi akar yang kedua, saya akan lebih cepat, fungsi akar yang kedua. Yang kedua adalah akar itu adalah menopang pohon untuk apa? Untuk berdiri kokoh. Mengapa kita harus berakar lebih dalam lagi, sekalipun ada satu tantangan terus kita tidak akan berhenti. Karena akar itu yang akan menopang kehidupan daripada pohon. Firman Allah yang akan membentuk kehidupan kita. Firman Allah yang akan membangun kehidupan kita. Untuk kita boleh menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah iman kita saat ini kokoh? Ya, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Bagaimana ketika kita mengalami goncangan dalam kehidupan kita? Bagaimana ketika hidup kita tidak seperti yang kita, ya seperti biasanya? Mungkin bagaimana saat kita dikecewakan orang? Bagaimana saat hidup kita dikata-katai orang? Saudara, apakah kita akan tetap ada di dalam Tuhan? Kita berseru kepada Tuhan atau kita mencari yang lain? Di luar sana mungkin ada minum-minuman keras untuk melampiaskan kekecewaan, katanya untuk mencari, untuk melupakan ya masalah, tidak. Tetapi yang bisa menyelesaikan setiap masalah saat kita ada di dalam Tuhan. Mari jangan kita goyah, tantangan apapun, mungkin masa-masa pandemi saat ini jangan kita goyah, tetapi mari tetap di dalam Dia. Karena hanya saat kita dekat dengan Dia, saat kita ada di dalam Dia,
Allah bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah fungsi akar. Akar akan membuat batang itu apa? Terus bertumbuh semakin besar, berdaun lebat dan akan menghasilkan buah. Buah lebat enggak, buah menjadi bisa dinikmati oleh orang lain. Itu adalah dasarnya, adalah akar. Mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang terakhir, yaitu Mazmur pasal yang 1, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, di situ dikatakan, saya akan membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa saudara. Tadi dikatakan semakin, mari saudara diberkati, kita mau semakin kuat di dalam Tuhan. Kita periksa saat ini bagaimana kekristenan kita saat ini. Kita bisa bertumbuh atau tidak. Saudara, dan ini firman Tuhan katakan saat ini kita belum terlambat. Mungkin saat ini kita sudah mulai malas untuk membaca firman Tuhan. Mungkin kita sudah malas untuk bersaat teduh. Kita malas untuk berdoa, saudara yang diberkati Tuhan. Ingat, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Ini waktunya belum terlambat. Mari, sebelum layu dan dibakar, mari kita mau saudara serap makanan dan hidupkan kerohanian kita, yaitu lebih banyak lagi. Dengan apa? Dengan berdoa. Berdoa memberikan waktu, ya, menyediakan waktu untuk berdoa. Di saat kita berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, kita merasakan ada hadirat Allah. Di situ dikatakan waktu kita berakar, saudara. Tadi ayat yang kedua, yang 3, Mazmur 1 ayat 3 tadi. Ia seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya dia terus menembus sampai kepada dasar, yaitu sumber berkat itu. Maka pohon itu menjadi subur, menjadi bertambah besar, menjadi bertambah tinggi dan berbuah-buah lebat, menghasilkan, tadi dikatakan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu. Itu artinya menjadi berkat, dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini kita merasa aku tidak mampu aku tidak mampu menghadapi hidup ini. Aku tidak mampu untuk hidup sungguh di dalam Tuhan. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita sehingga hidup kita boleh dipulihkan sebelum layu dan dibakar. Dibakar saudara, mari kita mau cepat datang kepada Tuhan. Kita mau memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Kita mau tetap berakar di dalam Dia. Sekalipun prosesnya itu adalah tidak gampang. Tetapi kita percaya bersama Tuhan, Roh Kudus akan tolong, akan mampukan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan kita saat pagi hari ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita mau bersama-sama naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mungkin Saudara Arli bisa membantu untuk naikkan pujian ini. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya.
menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau untuk tetap kuat di dalam Engkau. Kami mau tetap tinggal berakar di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami. Saat ini Engkau melihat Tuhan keberadaan kami jemaat-Mu saat ini. Hamba-Mu berdoa kalau ada jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan secara rohani, mungkin karena pergumulan, persoalan yang datang bertubi-tubi Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah, beri kekuatan, kemampuan, pemulihan Tuhan boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berbuah-buah lebat dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mari Bapa, Engkau akan tolong kami, Engkau akan mampukan kami Roh Kudus, untuk kami boleh tetap berakar di dalam Engkau. Kami boleh tetap Tuhan untuk menyenangi, untuk mencintai firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kekuatan yang baru Tuhan boleh pulihkan di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami mau serahkan firman-Mu yang disampaikan dengan keterbatasan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan terus bekerja, sehingga kami jemaat-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu. Doa kami Tuhan, kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sidang jemaat. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat, menyambut ulang tahun Gereja Shalom yang ke-34, tanggal 17 Oktober nanti, biarlah kita punya satu tekad bahwa di ulang tahun ke-34 ini kami mau berbuah-buah. Kami mau menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Biarlah kita berakar, tertanam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih buat berkat Tuhan. Berterima kasih buat kesempatan yang boleh kami nikmati di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan baik melalui pujian, penyembahan, baik melalui kebenaran firman Allah yang disampaikan, boleh membawa kami semakin cinta kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau. Kami mau tertanam di dalam Engkau Tuhan, dan kami juga mau berbuah-buah menjadi berkat bagi lingkungan di mana Engkau tempatkan kami. Berkati segenap sidang jemaat-Mu, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, berkati anak-anak yang bersekolah, berikan hikmat akal budi yang daripada-Mu, cukupkan keperluan kebutuhan untuk anak-anak kami, sehingga mereka bisa terus melanjutkan sekolah mereka Tuhan. Beri kesehatan juga bagi anak-anak kami saat mereka bersekolah, tatap muka Tuhan, dijauhkan dari segala penularan virus apapun. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, apapun juga Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat baru bagi jemaat-Mu Tuhan, mana mereka boleh melihat kebaikan-Mu, campur tangan-Mu, jaminan yang Engkau berikan, ya dan amin. Terpuji nama-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani minggu depan. Persiapkan mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu. Segala puji hormat
bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima duduk sidang jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Shalom.